Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Mari kita mulai yang pertama, yaitu tentang perkalian pada bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar ini terdapat beberapa bentuk perkalian. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bentuk A dikali B sama dengan AB. Mungkin kalian masih bingung dengan bentuk ini, langsung saja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, jika ada 2 dikali dengan D, itu hasilnya adalah 2D. Jadi langsung digabungkan saja, kalau ada angka dengan huruf dikalikan, itu langsung dikalikan saja, dia akan menjadi koefisien dan variabel. Kemudian, kalau ada 4 dikali dengan 3K, nah di sini ada angka dan ada huruf. Nah, kalau ada angka dan ada huruf, cara mengalikannya, angka dikali dengan angka, huruf dikali dengan huruf. Nah, karena di sini hurufnya cuma ada 1, maka penulisannya jadi angka dikali dengan angka, berarti 4 dikali dengan 3, kemudian hurufnya di situ cuma ada K, berarti kita tulis K. Berarti 4 kali 3, hasilnya ada 12, kemudian 12 dikali dengan K. Hasilnya adalah 12K. Kemudian, contoh yang ketiga, ada 3M dikali dengan negatif 8N. Nah, angka dikali dengan angka, huruf dikali dengan huruf. Sekarang kita kelompokkan. Angka dikali dengan angka, ada 3 dikali dengan negatif 8. Kemudian dikali, huruf dikali dengan huruf, ada M dikali dengan N. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan. 3 dikali dengan negatif 8 adalah negatif 24, kemudian M dikali N hasilnya adalah MN. Berarti hasilnya adalah negatif 24 MN. Kemudian contoh yang keempat, ada negatif 5AC dikali dengan 6BD. Nah, kita kelompokkan sekarang. Angka dengan angka kita kalikan. Negatif 5 dikali dengan 6. Kemudian huruf dengan huruf. Ada AC dikali dengan BD. Negatif 5 dikali dengan 6 hasilnya adalah negatif 30. Kemudian AC dikali dengan BD hasilnya adalah ABCD. Nah, apabila ada variabel atau huruf seperti ini dikalikan, nanti hasilnya harus diurutkan sesuai dengan abjadnya. Seperti ini, ABCD. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bentuk yang kedua. Di sini ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, ini maksudnya apabila ada dua variabel yang sama dan berpangkat, dua variabel yang sama. Ini ada variabelnya A, ini juga A, berarti variabelnya sama, kemudian berpangkat. Ada pangkat M dan pangkat N. Dikalikan. Nah, ini dikalikan. Dua variabel yang sama berpangkat dan dikalikan. Maka pangkat variabelnya itu nanti dijumlahkan. Berarti yang dijumlahkan adalah pangkat variabelnya, M ditambah N seperti ini. Nah, apabila masih bingung, mari kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada A pangkat 5 dikali dengan A pangkat 3. Nah, di sini sudah variabelnya sudah sama-sama A. Berarti, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, rumusnya seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja. Pangkatnya 5 dan 3, berarti A pangkat 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah A pangkat 8. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 2K pangkat 9 dikali dengan 8K. Nah, di sini terdiri dari bilangan, kemudian variabel. Berarti, bilangan dikali bilangan, variabel atau huruf dikali dengan huruf. Di sini ada 2 dikali dengan 8. Berarti 2 kali 8, kemudian huruf dikali dengan huruf. Ada K pangkat 9 dikali dengan K. Kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat ini, berarti nanti pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini K-nya tidak ada pangkatnya. Jika variabel tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya adalah 1. Maka penulisannya jadi K pangkat 9 dari sini, kemudian ditambah 1. Ditambah 1 itu dari K-nya ini, karena K-nya tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja. 2 kali 8 hasilnya adalah 16, kemudian K ditambah K pangkat 9 ditambah 1, berarti K pangkat 10. Tinggal kita gabungkan antara 16 dan K pangkat 10-nya. Hasilnya adalah 16 K pangkat 10. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada 3 A pangkat 2B dikali dengan negatif 2A pangkat 4 B pangkat 2. Angka kita kalikan dengan angka, berarti ada 3 dikali dengan negatif 2. Kemudian di sini hurufnya ada A dan B. Di sini juga ada A dan B, berarti harus kita kelompokkan yang sama. A dengan A, seperti ini, A pangkat 2 dengan A pangkat 4 dikalikan, berarti kita gunakan sifat perpangkatan ini. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kita tulis A pangkat 2 ditambah dengan 4. Kemudian B kita kelompokkan dengan B. B di sini tidak ada pangkatnya, berarti dia berpangkat
1. Berarti kita tuliskan B pangkat 1 ditambah dengan 2. Seperti ini. Kemudian 3 dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian A pangkat 2 tambah 4, berarti hasilnya adalah A pangkat 6. Kemudian B pangkat 1 tambah 2, hasilnya adalah B pangkat 3. Berarti hasilnya negatif 6, A pangkat 6, B pangkat 3. Kemudian untuk contoh yang keempat, di sini ada 10 X pangkat 3, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 6, Z pangkat 3. Nah, di sini terdiri dari angka dan huruf. Berarti angka kita kelompokkan dengan angka. Kita lihat di sini 10, tidak ada teman di belakangnya. Berarti 10 tetap kita tulis sendiri. Kemudian ada variabel atau huruf X di sini. X juga tidak ada temannya di belakang sini. Berarti X tetap kita tulis dengan pangkatnya, X pangkat 3. Kemudian belakangnya di sini ada Y. Nah, Y di sini ada temannya dan dikalikan. Berarti pangkatnya sesuai dengan sifatnya, berarti nanti pangkatnya kita jumlahkan. Kita tuliskan seperti ini. Y pangkat 2 ditambah dengan 6. Kemudian yang terakhir di sini ada Z. Z pangkat 3. Z pangkat 3 tidak ada temannya, tetap kita tulis di belakang sendiri. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. Di sini 10 X pangkat 3, tinggal kita gabung saja. Kemudian Y pangkat 2 tambah 6, berarti jadi Y pangkat 8 di sini. Z pangkat 3 tetap kita tulis di belakang sendiri. Seperti itu contoh soal untuk bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga di sini ada A dikali dengan B ditambah C. Hasilnya adalah AB ditambah AC. Nah, mungkin kalian bingung kok bisa AB dan AC. Nah, ini asalnya dari sini. A kita kalikan dengan B dulu. A kali B hasilnya adalah AB. Kemudian A dikali dengan C hasilnya adalah AC. Seperti itu. Nanti tandanya di sini, tanda di sini positif di sini mengikuti sesuai yang ada di dalam kurungnya ini. Kalau nanti di dalam kurungnya ini negatif, berarti di sini nanti tandanya berubah jadi negatif. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini ada 4 buah contohnya. Kita diminta untuk menentukan hasil perkaliannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada 4A ditambah dengan 10. Nah, caranya seperti tadi. 4 kita kalikan dengan A. Berarti 4 kali A, kemudian 4 kita kalikan dengan 10. Di sini 4 kali 10. 4 dikali dengan A, hasilnya adalah 4A. Kemudian 4 kali 10, hasilnya 40. Tandanya positif, berarti di sini 4A plus 40. Kemudian, contoh yang kedua, ada M dikali dengan 5 dikurangi dengan N. Hasilnya, kita lihat. Pertama, M kita kalikan dengan 5, berarti M kali 5. Kemudian di sini tandanya negatif, berarti nanti di sini jadi kurang. M kemudian dikali dengan N. Seperti ini. Kemudian, M kali 5 itu bukan M5. Tapi 5M, bilangan kita taruh di depan, jangan di belakang. Kemudian M dikali dengan N, hasilnya adalah MN. Negatif di sini mengikuti tanda di atasnya dan mengikuti yang ada di soalnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada 5X dikali dengan 6 dikurangi dengan 7Y. Caranya seperti yang pertama tadi, 5X kita kalikan dengan 6. Kita tulis seperti ini. Kemudian 5X dikali dengan negatif 7Y. Berarti di sini dikurangi 5X dikali dengan 7Y. Negatifnya kita taruh depan di sini. Sekarang kita tinggal hitung saja. 5X dikali dengan 6. Berarti angka dikali dengan angka. 5 dikali 6 hasilnya 30. X-nya mengikuti. Kemudian 5X dikali dengan 7Y. Angka dikali dengan angka. Huruf dikali dengan huruf. Hasilnya 35XY. 5 kali 7 kan 35. X dikali Y hasilnya adalah XY. Tanda negatifnya mengikuti di atasnya dan mengikuti yang ada di soalnya ini. Kemudian contoh yang keempat. Untuk bentuk yang ketiga ini. Ada 4A pangkat 2B dikali dengan 3A ditambah 6B. Caranya sama. Depan ini kita kalikan yang depan. 4A pangkat 2B dikali dengan 3A. Kemudian 4A pangkat 2B kita kalikan dengan 6B. Kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 4 kali 3 berarti 12. Nah, di sini A pangkat 3. A pangkat 3 dari mana? Di sini kan ada A pangkat 2 ketemu dengan A. A tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 1. Jadi A pangkat 3. 2 ditambah 1. B di dalam kurung ini tidak ada temannya. Kita tulis di belakang sendiri. Kemudian yang belakang ada 4A pangkat 2B dikali dengan 6B. Hasilnya adalah 24 A pangkat 2 B pangkat 2. Nah, 24 itu berasal dari 4 kali 6. Hasilnya 24. Kemudian A pangkat 2. Di sini A pangkat 2. Asalnya dari sini, karena di belakangnya tidak ada temannya, berarti di sini tetap A pangkat 2. Kemudian B bertemu dengan B, atau B dikali dengan B. B pangkat 1 kali B pangkat 1, hasilnya adalah B pangkat 2. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini, pada hasil akhir, di sini ada 12A pangkat 3B, ditambah 24A pangkat 2B pangkat 2. Mungkin sekilas di sini hurufnya sama.
Tapi kita lihat pangkatnya. Di sini pangkat 3, B-nya tidak ada pangkatnya, sedangkan yang belakang A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 2. Nah, ini walaupun hurufnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dikatakan suku yang sejenis. Jadi tidak bisa kita operasikan lagi. Sama halnya dengan yang contoh nomor 3 ini, ada 30X dikurangi 35XY. Yang satu variabelnya X, yang satu variabelnya adalah XY. Nah, ini sukunya berbeda, jadi tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan lagi. Jadi hasilnya sudah mentok sampai sini saja. Kemudian sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat. Ada A ditambah B dikali dengan C ditambah dengan D. Hasilnya AC ditambah AD tambah BC tambah BD. Mungkin kalian bingung dari mana hasilnya kok bisa ketemu ini. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Caranya adalah depan dikali dengan depan. A dikali dengan C terlebih dahulu. Hasilnya adalah AC. Kemudian yang depan di sini A kita kalikan dengan yang paling belakang D. Hasilnya adalah AD. Kemudian di sini B kita kalikan dengan C. Belakang kita kalikan dengan yang ada di depan ini C. Berarti hasilnya adalah BC. Kemudian B kita kalikan dengan D. Hasilnya adalah BD. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita di sini ada contoh untuk menentukan hasil perkalian dari 3 soal berikut ini. Ya, mari kita bahas satu per satu. Untuk contoh yang pertama, di sini ada A ditambah 3 dikali dengan A ditambah dengan 8. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah depan dikali dengan depan terlebih dahulu. Berarti di sini ada A dikali dengan A. A dikali dengan A hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian A kita kalikan dengan 8. A-nya positif, 8-nya positif. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Kemudian A dikali dengan 8 hasilnya adalah 8A. Kemudian 3 kita kalikan dengan A. 3 dikali dengan A hasilnya adalah 3A. Berarti di sini ditambah 3A. Kenapa tambah? Di sini positif 3 dikali dengan positif A. Berarti positif kali positif hasilnya adalah positif. Kemudian 3 dikalikan dengan 8. Sama-sama positif. Berarti di sini hasilnya positif. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Nah, di sini ada A pangkat 2 ditambah 8A ditambah 3A ditambah dengan 24. Di sini ada suku yang sejenis, yaitu 8A dengan 3A. Berarti ini masih bisa kita operasikan. Berarti A pangkat 2 kan tidak ada temannya. Berarti A pangkat 2. Kemudian di sini 8-nya positif. Berarti 8A ditambah dengan 3A. 8 tambah 3 hasilnya 11. Berarti 11A ditambah dengan 24. Nah, ini hasilnya tidak bisa dijumlahkan lagi karena sudah tidak ada suku-suku yang sejenis. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada 2M ditambah dengan 5. Kemudian dikali dengan 3M dikurangi dengan 1. Langkahnya sama seperti yang tadi. Di sini, pertama, 2M dikali dengan 3M terlebih dahulu. 2 dikali 3 itu 6, kemudian M dikali dengan M berarti M pangkat 2. Kemudian, 2M dikali dengan negatif 1. 2M positif ada negatif, berarti positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah 2, berarti di sini negatif 2M. Kemudian, di sini positif 5 dikali dengan positif 3M, hasilnya adalah positif 15M. Kemudian di sini positif 5 dikali dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian di sini ada yang sejenis negatif 2M ditambah dengan 15M. Nah, kita tuliskan yang depan terlebih dahulu, 6M pangkat 2. Tetap, kemudian negatif 2M ditambah dengan 15M. Kita punya hutang 2 dibalikin 15. Berarti masih sisa 13. Berarti 13. Positif 13M dikurangi dengan 5. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sama seperti contoh sebelumnya. Kita mulai dari 2X dikali dengan X terlebih dahulu. 2X dikali dengan X berarti jadi 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali dengan negatif 2Y. Di sini positif, di sini negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian 2 dikali 2, 4. X dikali dengan Y, hasilnya di sini adalah XY. Kemudian di sini negatif Y dikali dengan X. Berarti hasilnya di sini negatif XY. Selanjutnya yang terakhir, negatif Y dikali negatif 2Y. Negatif kali negatif jadi positif. Y dikali dengan Y, jadi Y pangkat 2. Kemudian di situ ada angka 2 di depannya. Berarti 2Y pangkat 2. Nah, di sini ada yang sejenis. Ada negatif 4X, Y, dan negatif XY. Negatif XY kalau tidak ada angka di depannya berarti ada angka 1. Berarti sekarang tinggal kita operasikan saja. 2X kuadrat tetap negatif 4XY dikurangi negatif 1XY. Berarti punya utang 4, utang lagi 1. Berarti utangnya jadi
5 atau jadi negatif 5xy ditambah dengan 2y pangkat 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, pada pembagian bentuk aljabar itu ada bentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, ini maksudnya apabila ada dua variabel yang sama dan berpangkat, dua variabel yang sama, kemudian berpangkat, variabelnya di sini A ada pangkatnya M dan N, dan dibagi, ini dibagi, maka pangkat variabelnya nanti dikurangi, pangkat variabelnya ini dikurangi M, dikurangi dengan N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, yang basisnya sama, atau di sini hurufnya sama, dibagi, berarti nanti pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, biar lebih paham, mari kita bahas contohnya ini satu per satu. Baik, untuk contoh yang pertama, di sini ada 8M dibagi dengan 2. Nah, caranya sama seperti kita menghitung pada perkalian tadi. Kalau perkalian kan angka kali angka, huruf dengan huruf. Di sini juga sama. Angka dengan angka, huruf dibagi dengan huruf. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. 8M dibagi dengan 2. Nah, tinggal kita sederhanakan saja angka dengan angka. 8 dibagi dengan 2, 4, di sini 1. Nah, kalau hasilnya di bawah tinggal 1 atau per 1, berarti tidak perlu kita tulis satunya. Berarti hasilnya adalah 4, kemudian M. Nah, M di sini tidak disederhanakan, karena M di bawah tidak ada temannya. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, ada 12 dibagi dengan 3A. Berarti di sini bisa kita tuliskan seperti di atas, 12 dibagi dengan 3A. Angka kita sederhanakan dengan angka, huruf dengan huruf. 3 kita sederhanakan dengan 12. Yang atas sisa 4, yang bawah sisa 1. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan saja. Yang atas kan 4 per 1A, atau cukup kita tuliskan A saja seperti ini. Berarti hasilnya adalah 4 per A. Bukan 4A ya, tapi 4 per A. Seperti itu. Kemudian, untuk soal yang ketiga, di sini ada 20K pangkat 6 dibagi dengan 4K pangkat 2. Selain kita menuliskannya seperti 2 di atas ini, kita juga bisa menuliskannya seperti ini. 20 kita bagi dengan 4 terlebih dahulu. Kemudian, K pangkat 6 dibagi dengan K pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, di sini K pangkat 6 dibagi dengan K pangkat 2 sesuai dengan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Berarti jadi K di sini 6 dikurangi dengan 2. Berarti hasilnya adalah K pangkat 4. Berarti hasil akhirnya adalah 5K pangkat 4. Ini adalah hasil akhirnya, 5K pangkat 4. Untuk soal yang terakhir, di sini ada 14, A pangkat 4, B, C pangkat 6 dibagi dengan 35, A pangkat 2, B pangkat 7, C. Nah, mungkin di sini terlihat sedikit agak lebih ribet, akan tetapi sebenarnya yang paling mudah. Di sini kita sederhanakan dulu bilangannya atau angkanya yang paling depan. Ada 14 dengan 35. Kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 7. 14 bagi 7 hasilnya adalah 2, kemudian 35 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 5. Berarti di sini atasnya 2, yang bawah adalah 5. Kemudian kita lihat di sini di atas ada A, di bawah juga ada A. Nah, kita lihat A-nya pangkat yang paling besar adalah yang di atas. Berarti atas dikurangi dengan yang bawah. Berarti kita tuliskan di atas A pangkat 4 dikurangi dengan 2. Kemudian kita lihat B-nya. Di sini B tidak ada pangkatnya, berarti dia berpangkat 1. Yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 7. Berarti nanti yang sisa adalah B yang bawah. Berarti B kita taruh di bawah. B pangkat 7 dikurangi dengan pangkat yang ada di atasnya, yaitu pangkat 1. Kemudian C-nya kita lihat ada C pangkat 6 dan C. C tidak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Berarti yang sisa adalah C yang di atas. Berarti di sini C pangkat 6 dikurangi dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya. Yang atas 2 tetap, kemudian A 4 pangkat 4 dikurangi 2. Berarti A-nya pangkatnya tinggal 2. Kemudian C-nya pangkatnya tinggal 5 dari 6 kurangi 1. Kemudian yang bawah 5 tetap, B-nya 7 dikurangi 1. Pangkatnya berarti jadi pangkat 6. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!